sudah memperkenalkan diri dan membahas secara singkat tentang Angkatan 66, yuk kita bahas lebih lanjut tentang Angkatan 66. Simak videonya ya. Sejarah tentang Angkatan 66 yang umumnya merujuk pada periode perkembangan sastra Indonesia yang muncul bersamaan dengan peristiwa-peristiwa politik penting di tahun 1960-an, khususnya tahun 1966. Angkatan 66 lahir di situasi politik dan sosial yang sangat bergejolak di Indonesia pada masa transisi periode lama di bawah Presiden Soekarno dan menuju Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Yang keempat yaitu ada perlawanan terhadap Lekra, yaitu Angkatan 66 dianggap sebagai reaksi terhadap dominasi Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, organisasi kebudayaan yang berafiliasi dengan PKI yang sempat menindas sastrawan yang berseberangan pandangan, misalnya melalui pencekalan manifest kebudayaan. Angkatan 66 mengusung semangat kemurnian Pancasila dan kebebasan berekspresi. Angkatan 66 pertama kali dicetuskan oleh kritikus sastra terkemuka yaitu H.B. Jasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Karakteristik dari Angkatan 66 ialah bercorak politis, beraliran surrealistik, realisme sosial, konsepsi Pancasila, dan banyak menyuarakan kritik sosial. Banyak karya yang secara terang-terangan mengkritik ketidakadilan, kemunafikan, kesewenang-wenangan pemerintah Orde Lama, serta mengupas ketimpangan ekonomi dan sosial. Karya-karya mereka umumnya bercorak realisme sosial, menekankan kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Sastrawan Angkatan 66 kembali berpegang pada konsepsi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan berkarya, berbeda dengan periode sebelumnya. Adapun gaya bahasa dan penulis menggunakan bahasa yang tajam, lugas, bahkan cenderung kasar untuk menyampaikan kritik. Yang kedua, puisi protes. Genre puisi menjadi sangat dominan sebagai media perjuangan dan ekspresi. Puisi-puisi yang bersifat demonstratif dan epik banyak bermunculan. Yang ketiga, eksperimental. Munculnya aliran sastra yang beragam dan eksperimental seperti surrealisme, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Yang keempat yaitu fokus pada kebatinan. Seiring waktu, tema beralih dari protes yang berapi-api menjadi curahan hati, perasaan lega, dan terkadang beralih ke tema-tema keagamaan. Beberapa tokoh sastrawan yang sering dikategorikan dalam Angkatan 66 antara lain Taufik Ismail, W.S. Rendra, Gunawan Muhammad, Putu Wijaya, Buraswanto, Sapardi Djoko-Damono, Arifin C. Noer, Umar Khayyam, Danarto, Iwan Simatupang, Sutarji Chalzoum Basri, kadang juga dikategorikan angkatan 70-an. Ulasan detail beberapa tokoh utama angkatan 66 beserta karyanya, yaitu yang pertama Taufik Ismail. Taufik Ismail adalah salah satu figur paling menonjol dan dianggap sebagai juru bicara angkatan 66, terutama melalui puisi-puisinya yang lugas dan syarat kritik. Ciri khas karya beliau yaitu puisi-puisi demonstrasi dan protes yang sangat kuat, sering menggunakan bahasa yang sederhana namun tajam, merekam suasana pergolakan politik dan moral bangsa. Karya beliau yaitu antologi puisi tirani dan benteng pada tahun 1966. Kumpulan sajak ini menjadi tonggak utama kelahiran angkatan 66. Karya di dalamnya seperti sebuah jaket berlumur darah menceritakan tentang pengorbanan para pejuang kemerdekaan serta seruan untuk melanjutkan semangat perlawanan demi kebebasan. Yang kedua, W.S. Renda. Dikenal sebagai si burung merak, Renda adalah penyair dan dramawan yang sangat karismatik. Meskipun ia telah berkarya sejak angkatan 50-an, gaya puisinya yang eksploratif menjadikan ia juga tokoh penting di angkatan 66. Ciri khas karya dari beliau yaitu puisi-puisi protes sosial yang puitis dan teatrikal, mengangkat tema ketidakadilan, kemiskinan, dan penindasan. Karya puisi dari beliau yaitu Balada Orang-orang Tercinta 1957 sampai karya awal yang meletakkan dasar balada Indonesia modern, yang menceritakan tentang perjalanan cinta yang rumit, pahit, dan penuh cobaan antara sepasang kekasih. Yang ketiga, Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad adalah seorang penyair dan esais serta pendiri majalah Tempo. Ia merupakan salah satu
penandatanganan manifest kebudayaan, dan yang menjadi lawan ideologis dari Lekra. Ciri khas karya beliau yaitu puisi-puisinya cenderung lebih liris, filosofis, dan meditatif dibandingkan Taufik Ismail, sering menggunakan mitologi Jawa sebagai metafora. Karya dari beliau yaitu Parikesit, yang menceritakan tentang kisah Raja Parikesit, cucu Arjuna dari Wiracarita Mahabharata yang bertema bakti anak kepada orang tua. Yang keempat yaitu Putu Wijaya. Beliau seorang sastrawan serba bisa dari Bali yang aktif dalam menulis novel, cerpen, dan naskah drama. Ciri khas karya beliau yaitu sering mengangkat tema kekacauan, ketidakjelasan, dan absurditas hidup manusia modern dengan gaya yang provokatif. Karya beliau yaitu berupa novel yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam pada tahun 1971 yang menceritakan tentang konflik batin sosial yang mendalam berpusat pada seorang janda bangsawan tua yang bernama Gusti Biang di Bali. Anjuran membaca karya sastra beserta alasannya. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran sejarah dan sosial. Karya-karya sastra angkatan 66 lahir dari pergolakan besar dalam sejarah Indonesia, masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Alasannya, sastra bukan hanya hiburan, tetapi juga dokumen sejarah yang hidup. Melalui karya sastra, kita bisa merasakan dampak perubahan politik dan sosial lebih mendalam daripada lewat buku sejarah. Yang kedua, belajar nilai-nilai kebebasan dan kemanusiaan. Salah satu ciri khas angkatan 66 adalah semangat anti penindasan dalam pembelaan terhadap kebebasan individu. Alasannya, di tengah kehidupan modern yang sering penuh tekanan sosial dan politik, membaca karya angkatan 66 mengingatkan kita untuk tetap menjaga idealisme dan kemanusiaan dalam menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga, mengasah kepekaan sosial dan estetika. Bahasa yang digunakan sastrawan angkatan 66 cenderung lugas, kuat, dan bermuatan emosi, namun tetap indah secara estetika. Alasannya, membaca karya mereka melatih kepekaan terhadap bahasa dan kemampuan berpikir kritis, dua hal penting bagi siapapun yang ingin memahami kehidupan dan masyarakat secara lebih bijaksana. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang sejarah angkatan 66. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.